Jadi pegawai itu bagus nggak sih sebenarnya? Oh bagus, bagus. Bagus kan? Bagus. Aku jadi pegawai itu mendapatkan banyak manfaat dan benefit. Ilmunya banyak. Dan menurutku perlu sih. Cuman jangan sampai pensiun gitu. Kalau saranku ya, ini saran sih, berdasarkan pengalaman personal gitu. Kuliah, misalnya kamu dapat ilmu segini gitu. Ketika jadi karyawan, itu jadi segini. Nah, tapi jangan mentok di sini karena potensinya masih bisa sampai segitu misalnya. Hello everyone, welcome to Jackpot, Joel Kriwil Podcast. Di Jackpot ini kita membicarakan banyak hal, serba-serbi kehidupan sosial, budaya, musik, pertemanan, pokoknya semuanya yang bikin kita rileks dan santai. Saya Joel Kriwil mengucapkan selamat mendengarkan. Baik teman-teman semua, apa kabar? Kita kembali di channel Joel Kriwil bersama saya sendiri. Dan di bulan Ramadan ini nggak sengaja saya datang ke sahabat lama saya yang ternyata setelah hampir 10 tahun nggak ketemu, banyak sekali perubahan yang terjadi di beliau ini. Nama beliau Ki Fajar Nuswantoro. Dulu sih nggak pakai Ki, tapi kenapa sekarang pakai Ki ya? Kita itu aja ikuti. Ki Fajar. Yes. Apa kabar? Malam. Sehat? Alhamdulillah. Ini kita mau ngomong santai lah. Iya. Bulan puasa, masih lancar ya puasa ya? Lancar, batal semua. Jangan dong. Gini. Aku ngelihat kamu sekarang tuh jauh berubah gitu dari. Oh iya. Dulu terakhir tuh aku kenal kamu sebagai. Dulu gimana? Dulunya kamu kan orang entertainment, orang TV lah. Oke. Sampai menduduki satu jabatan prestis di salah satu TV swasta besar. Ya. Manajer produksi. TV yang depannya M, belakangnya V. Iya betul. Dulunya depannya T, belakangnya I. Terus TPI gitu aja. Dulu dia manajer TV, manajer produksi tepatnya lah gitu ya. Ya tahu sendiri lah dunia TV itu hura-hura, meriah seperti itu. Apalagi manajernya pasti meriah-meriah semua itu kan. Alhamdulillah, meriah sih. Seingatku meriah semua. Seingatku meriah. Nah, sekarang itu kamu jadi lebih spiritual, lebih apa ya, lebih kental kayak gitu. Ya. Apa yang terjadi pada dirimu? Ya, setelah melewati masa industrial, saya sebut industrial itu karena saya bekerja di industri. Terus kemudian keluar dari media yang sangat industri tadi, terus menemukan cara berkarya yang berbeda, banyak wawasan-wawasan baru yang didapat dari situ. Itu yang membuat keyakinannya itu bertambah, bervariasi, makin bervariasi. Tetapi kamu belum jawab pertanyaanku. Artinya apa yang kamu pikirkan atau kamu mungkin ini deh lebih tepatnya pendapatmu atau pengamatanmu, sebenarnya kamu sampai di titik sekarang ini dengan kehidupan, gaya hidup dan kehidupan yang sangat berbeda dari dulu entertainment dan segala macam, sekarang lebih ke spiritual. Itu yang kamu lihat, memang ada apa dengan media atau tipe-tipe pekerjaan seperti kamu itu? Ada apa di situ tuh? Apa sih yang kamu rasakan gitu? Oke, yang dirasakan tuh begini. Jadi saat ini saya lebih tenang. Iya. Menjalani hari itu lebih nggak ada beban. Iya. Waktu zaman kerja dulu di media, Iya. bangun itu takut. Takut apa nih? Wah takut. Wah nanti ada yang salah apa, yang problem apa. Karena memang
cara kerja di televisi waktu itu agamanya kan rating ya. Oke. Jadi kalau ratingnya bagus, oh kamu aman sampai malam. Agama ini artinya keyakinan. Keyakinan. Bahwa kalau kamu bikin produksi, bikin program, terus ratingnya bagus, kamu sampai malam tuh aman. Tapi kalau ratingnya rendah atau nggak perform, kamu nggak aman sampai malam. Kamu tiba-tiba disuruh meeting mendadak, merubah konsep apa segala macam, yang tekanannya luar biasa. Nah itu yang kadang-kadang waktu mau bangun tuh jadi ketakutan. Wah, hari ini gimana ratingnya ya? Ini gimana gitu ya. Nah sementara cara berproduksinya itu jadi tidak nyaman buat kita seorang kreator, karena sebagai seorang kreator kita diharuskan, dalam tanda kutip, diharuskan terjebak di masa lalu. Wah, bayangin ini, terjebak di masa lalu kan harusnya nggak sengaja ya. Tapi ini disengaja, kamu harus terjebak di masa lalu karena yang keluar, yang dikasih ke kita itu adalah data-data masa lalu, data-data kemarin maksudnya, kemarin, minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu gitu. Artinya data pekerjaan itu ya. Jadi misalkan yang sering terjadi adalah hari ini ratingmu jelek, kamu harus merombak konsepnya. Merombak seperti apa? Kamu harus merombak seperti masa lalu, begitu. Nah, dan itu jadi kebenaran yang mainstream di saat itu. Ya memang harus begitu caranya. Tapi lama-kelamaan itu mempengaruhi cara berpikir kita dan kreativitas kita. Nah, pengaruh yang sangat nyata di kamunya sendiri apa ya kamu rasain? Waktu itu aku nggak bisa berpikir luas, karena sudah terkotak di situ. Kamu nggak bisa berpikir tanpa ngelihat data, dan nggak boleh berpikir tanpa ngelihat data. Nggak boleh out of the box, nggak boleh. Nggak boleh out of the box. Kalaupun kamu dikasih kesempatan out of the box sekali, kemudian gagal, selesai sudah. Balik lagi ke data tadi. Harus balik lagi. Ini datanya segini, kamu harus bikin kreativitas berdasarkan data ini, gitu. Dan itu kan sebenarnya tergambar di media hari ini. Banyak program yang mirip atau persis dengan 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Itu tuh masih ada hal-hal seperti itu di televisi kita ya. Misalnya konsep audisi, konsep kontes, konsep lawaknya, itu tuh orang-orangnya sama aja gitu. Aku potong sebentar. Teman-teman semua, sebagai ini aja ya garis besar ya, bahwa Ki Fajar Nuswantoro ini itu ketika masih berprofesi sebagai orang TV sampai menduduki manajer itu, karya-karya besar dia itu banyak sekali. Contohnya untuk hal-hal talent search kayak KDI gitu ya. Dangdut, acara dangdut. Baik, setelah KDI itu ada DMD dan seterusnya. Yang jujur memang itu aku sendiri ikut di dalamnya, dan itu adalah ide dari beliau ini. Dan yang sekarang ya tinggal diterusin oleh TV yang masih ada sekarang gitu. Betul. Nah, ngelanjutin omonganmu tadi. Nah, dengan pola kerja TV yang seperti itu, artinya merusaknya itu, kalau kita butuh secara nyata gitu biar orang tahu gitu lah. Artinya merusak kita jadi nggak bisa punya ide genuine asli atau apanya atau bagaimananya. Iya, kita nggak bisa ketika kita diharuskan melihat data masa lalu. Kita tuh waktu itu aku kesusahan mendapatkan ide baru. Karena setiap kali ide baru, wah ini nggak sesuai dengan data masa lalu gitu. Nggak bisa, harus pakai yang masa lalu. Ya pada akhirnya kita nggak bisa berpikir baru, nggak bisa berpikir fresh, karena ya mau nggak mau harus seperti data yang lalu gitu. Padahal kalau kita sudah ngikutin data yang lalu, hasilnya juga nggak seperti masa lalu. Itu problemnya gitu. Jadi sekalipun kita udah jiplak persis melakukan apa yang dilakukan di masa lalu, hasilnya nggak sama dengan masa lalu. Tetap aja kita yang salah. Sebenarnya problemnya apa? Kenapa? Padahal kan gini ya, aku sendiri orang juga yang
meyakini logika ya di dalam kehidupan sehari-hari, meskipun nggak 100%, tetapi paling tidak kenapa secara data sudah akurat, kita sudah lakukan persiapan sematang mungkin, kenapa nggak bisa kejadian kayak kemarin, padahal kamu sudah melakukan hal yang seperti itu. Nah, itu apa problemnya kira-kira? secara spiritual sebenarnya disitulah masalahnya. Masalahnya adalah masa lalu itu udah lewat harusnya. Masa lalu. Dalam arti gini, ketika udah lewat itu udah expired harusnya, nggak bisa dipakai lagi. Mestinya begitu kalau menurut gue. Ini aku yang ngomong ya, bukan personal ini ya, personal ya. Bukan nyuruh medianya gitu. Kalau hari ini medianya masih gitu, aku nggak masalah. Ya. Terserah, itu kan duit mereka ya, bukan duitku. Nggak punya duit juga. Suka ngerendah Ki Fajar ini ya. Nah, terus ketika masa lalu udah lewat, ya udah kita harus ganti baru dengan ide yang lebih fresh. Gitu. ya, Nah, buat aku pribadi itu mengganggu karena otakku itu banyak ide baru yang belum pernah ada data di masa lalu. Itu yang pengen keluarin. Nah, itu jadi problem karena kok begini mulu ya idenya. Aku punya potensi kemampuan membuat sesuatu itu 100, tapi yang dipakai cuma 10. Karena 90-nya itu belum pernah ada datanya gitu. Oke. Ngerti gak? Ngerti. Nah, gitu. Ya itu yang membuatku resah setiap saat sehingga akhirnya keluar. Resign. Nah, setelah resign, aku praktekin keyakinanku tadi bahwa aku bisa membuat sesuatu yang belum pernah aku bikin sama sekali. Iya. Dan terbukti. Oke. Ketika keluar, aku tuh switch dari yang produksi biasanya syuting real life ketemu manusia-manusia. Sekarang aku berproduksi dengan animasi. Oh. Oke. Iya. Dan animasi inilah barang yang belum pernah aku ketemuin sebelumnya. Baru, hal baru. Fresh, sama sekali baru. Bahkan bikin animasinya, 3D-nya itu belum pernah megang sebelumnya. Jadi tuh nekat kayak bungee jumping gitu tuh, terjun. Langsung aja. Langsung. Gak jelas semuanya apa ini. Dan alhamdulillah bisa. Bisa. Barang yang tadinya begitu sulit, ini 3D itu memang susah sekali karena melibatkan ilmu matematika yang rumit. Alhamdulillah bisa dilewati dan aku bisa membuat karya di animasi ini. Oke. Nah, yang tadi aku bilang bahwa kemampuan potensiku itu sebenarnya 100, tadi dipakai 10. Ya. Setelah aku resign, meningkat. Aku bisa memakai 50 potensiku dari 100 tadi. Oh, begitu. Nah, masih ada sisa 50 lagi untuk dieksplor kan. Iya. Nah, tapi anyway, ketika aku hijrah ke animasi, itu menemukan banyak hal baru. Dan lebih lega karena pikiranku mulai diisi oleh hal-hal yang selama ini nggak pernah aku temuin. Begitu. Itu yang bikin aku berubah sebenarnya. Jadi bagimu perubahan ini justru sebenarnya mengarah ke hal yang positif ya buat kamu? Sangat positif. Pribadi ya, subjektif ya? Iya. Ya. Nah, kalau begitu apa yang bisa kita bagi ke teman-teman di luar sana gitu ya? Artinya aku berusaha nyimpulin ya dari kalimat-kalimatmu tadi bahwa sepertinya kita nggak boleh berada di satu zona nyaman yang terlalu lama gitu maksudnya, atau bukan? Oh, itu nggak usah atau bagaimana? nggak usah dirumuskan sih. Dirasakan aja, dirasain aja. Oh no. Jadi ketika kamu kerja, terus batinmu berontak, itu nggak bisa dibohongi. Ikutin aja batinmu itu, gitu maksudnya? Bisa begitu, tapi jangan langsung frontal dan tanpa perhitungan, enggak. Gila. Dengerin aja hatinya tuh ngomong apa. Ketika sesuatu yang hatimu gak nyaman kerja di situ, terus dia ngasih tahu sesuatu ke kamu, sebenarnya itu jawaban atas kamu sebenarnya. Tapi biasanya kita nggak dengerin. Aku tuh banyak lihat orang-orang yang hatinya ngomongnya pengen hal lain, tapi dia berbohong dan pura-pura, aku di sini aja nyaman kok, aku nggak mau pindah sampai pensiun gitu. Bener, begitu dia pensiun nyesel akhirnya. Gila bisa-bisa.
kebanyakan. Gila secara tanda kutip ya. Iya. Gila. Bahwa dia menyesali lah. Iya. Wah, harusnya dulu waktu masih punya kesempatan melakukan ini itu Punya tenaga, gitu. punya waktu, punya modal. Ketika harusnya lebih iya. siap dulu gitu lah ya. Habis pensiun kan udah capek biasanya. Dan dia membohongi kata hatinya. Jadi sebenarnya nggak usah aku ngasih nasihat pun, mereka udah punya sign sendiri, tanda-tanda sendiri di hatinya. Nah, kalau aku bertanya, sebenarnya kan ini adalah kalau dalam kehidupan itu kan memang orang itu udah dibagi-bagi gitu loh. Ada orang, kita nggak ngomong ininya ya, DNA-nya ya, DNA-nya misalnya dia seniman atau DNA-nya dia jadi montir atau apa gitu ya. Bukankah memang sudah diarahkan oleh alam semesta ini bahwa ya ini ada beberapa orang yang akan jadi pegawai sampai dia pensiun. Ada yang memang enggak, seharusnya idealnya seorang kreator itu ya lu harusnya independen, lu nggak boleh ikut siapa-siapa. Atau gimana sih? Loh iya, kalau tiba-tiba DNA-nya sesuai dengan apa yang dilakukan, alhamdulillah. Iya. Tapi harusnya jarang sekali orang yang DNA-nya jadi karyawan sampai pensiun, itu jarang. Pasti setiap orang lahir itu punya target yang berbeda dan besar semua mestinya. Target itu pasti gede, nggak mungkin jadi karyawan sampai pensiun. Aku nggak percaya sih. Atau gini deh, supaya lebih jelas gitu. Jadi pegawai itu bagus nggak sih sebenarnya? Oh bagus, bagus. Bagus kan? Bagus. Aku jadi pegawai itu mendapatkan banyak manfaat dan benefit. Ilmunya banyak. Dan menurutku perlu sih. Cuman jangan sampai pensiun gitu. Kalau saranku ya, ini saran berdasarkan pengalaman personal gitu. Kuliah, misalnya kamu dapat ilmu segini gitu. Ketika jadi karyawan, itu jadi segini. Nah, tapi jangan mentok di sini karena potensinya masih bisa sampai segitu misalkan. Oke. Jadi, aku yakin karyawan itu mestinya hanya jadi batu loncatan. Oh. Gitu, untuk mengenal dunia. Karena kan rugi kalau hidup ini cuma ada di satu tempat gitu maksudnya. Betul. Mencoba satu hal, mencoba satu tempat toh, nggak pindah-pindah. Itu dunia terlalu lebar gitu untuk tidak dinikmati. Iya, iya. Wih, ini mudah-mudahan kalian ngerti ya, teman-teman semua. Ini karena ya sebenarnya ini bicara tentang hidup ya. Pas lah di bulan Ramadan ini biar kita semakin fokus lah menjalaninya gitu. Nah, sekarang lebih mengarah ke apa namanya, kegiatan-kegiatan yang disenengin oleh hati, yang aku tangkap kayak gitu oleh Ki Fajar. Nah, betul. Gini deh, kita masih ngomongin media itu tadi. Nah, sebenarnya kalau aku gini pribadi, aku sih mengklaim bahwa ya nggak, kegiatanku ya pasti nggak jauh-jauh hubungannya dari pergini-ginian ya, apa namanya ya, perkontenan, permediaan kayak gini gitu. Nah, dengan ilmu sampean yang manajer produksi loh, itu bukan main-main waktu itu. Nah, sebenarnya rumus kita bikin apa ya, sebuah konten lagi, ini nggak harus bukan konten yang mainstream ya. Itu sebenarnya gimana sih? Mungkin ini adalah kita dengan ilmu sampean dulu IKJ kalau nggak salah kan. Betul. Nah, IKJ loh, sinema ya. Iya. Buset, sinema. Dosen pula sampai sekarang ya? Masih. Ki. Nah, itu sebenarnya Ki, menurut disiplin ilmu yang Ki Fajar tekuni, sebenarnya sebuah, oke lah kita ngomong sinema deh, kita ngomong film deh. Itu yang simpel tuh sebenarnya kayak gimana sih Ki? Berkaryanya. Iya, berkaryanya, bentuknya gitu loh. Oke. Sebenarnya aku juga sempat mencari formula yang pas berkarya itu gimana. Ya. Apakah sesuai dengan buku diktat yang dulu aku pelajari? Ya. Apakah harus sesuai dengan film yang aku idolakan, misalkan film Hollywood atau apa gitu. Atau yang apa? Berkonten tuh harus seperti apa? Dari banyak rumusan yang pernah aku coba buat, rumusan yang paling cocok itu adalah berkaryalah
dengan kemampuan terbaikmu. Itu yang paling mendekati. Harus diperjelas lagi, kemampuan terbaik itu bukan hanya equipment, bukan apa kan? Oh, bukan. Bukan hanya ide yang mainstream atau apa, yang bagaimana? Lebih jelas mungkin? Contohnya di animasi ya. Iya. Kita lihat karyaku aja deh, nggak usah karya orang lain. Iya. Karyaku animasi pertama, untuk ukuranku sekarang, itu jelek saat ini ya. Iya. Tapi pada saat aku bikin itu loh animasi yang paling keren yang pernah aku lihat. Oke. Gitu. Tapi seiring waktu, aku merasa, oh ini bisa dibenerin ini. Bagian ini tuh kayaknya lebih oke kalau digituin. Nah, season kedua, animasinya meningkat. Iya. Sekarang aku jadi punya 2 animasi. Yang pertama jelek, yang ini bagusan. Bagus ini dalam arti look-nya atau apanya nih? Ya semuanya, look-nya, ceritanya, Oke. ketika cara menentunya. Ya. Nah, dan ketika ini jadi jelek dan ini jadi lebih bagus, aku merasa, oh ini animasi paling keren ya, pernah aku buat. Nggak berapa lama aku merasa, ini kok jelek ya animasi ini. Aku merasa masih bisa lebih bagus lagi bikin. Nah, kemudian season ketiga, aku bikin yang beda lagi, animasi lebih bagus lagi. Gitu. Nah, itu yang aku maksud dengan bikinlah sesuai apa yang Terbaik kamu punya gitu. Jadi merasa skill, kalau setiap saat skillnya nambah, pasti karyanya akan bertambah juga. Otomatis itu, nggak mungkin nggak. Karena itu jadi wawasan kan. Tapi perihal tentang acuan-acuan tadi, ketika kamu di TV kan agamanya itu tadi tuh, Ya, rating sharing itu. itu juga ternyata nggak berpengaruh. Artinya? Ketika kita berkarya dengan data, Ya. terkotak dengan data, dan Ya. kemudian berkarya dengan yang lebih bebas, Ya. peluangnya sama. Peluang apa nih? Peluang untuk sukses dan Oke. peluang untuk gagal Oke. sama. Oh. Jadi walaupun saya bilang, oke, berkaryalah sebebas-bebasnya tanpa ngelihat data, ngikutin kata hatimu, belum tentu itu berhasil juga. Oh. Ada kemungkinan gagal. Tapi lebih enak kalau bebas dan lebih bagus kalau bebas. Oh, Begitu. Sukses atau enggak, itu peluangnya sama dengan yang pakai data tadi. Gitu. Artinya kemungkinan apa ya, kalau orang, maaf nih contohnya nggak bagus nih, judi misalnya gitu ya. Mau menang ya memang waktunya menang, mau kalah memang kalah gitu maksudnya. Tapi at least ketika kita bikin yang karya yang paling bagus dan akhirnya kalah, at least karyanya bagus, portfolionya bagus, Secara produksi. bagus. Jadi syukur-syukur kesempatan berikutnya masih bisa dijual lagi. Tapi terakhir deh, tentang media sekarang yang tadi kamu sudah sebutkan, mirip bikinnya itu seperti 10 tahun lalu, 5 tahun lalu, atau bahkan 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu, atau mungkin konten A di stasiun ini, konten B di stasiun ini, konten C di stasiun ini. Sama. Itu sama. Itu gimana menurutmu? Wajar atau bagaimana? Wajar sih, sangat wajar. Tapi dalam jangka panjang itu membahayakan untuk pemirsanya, untuk bangsa Indonesia. Membahayakannya bahwa seolah-olah negara ini nggak punya alternatif selain itu. Ini moralnya ya, tentang hal moral ini Ya ya. nggak harus moral sih, tapi juga Ya karena hubungannya kan dengan industri itu tadi. ya kita ambil yang hiburan lah ya. Iya. Hiburan maksudnya. Indonesia ini kan 200 juta ya. Iya. Ini contoh simpel di bidang komedi lah ya. Iya. Ketika pemainnya itu aja, Oke. agak ironis ketika dari 270 juta penduduk jiwa ini, Iya. di Indonesia ini, yang lucu cuman Weni sama Siapalah itu yang biasa ngisi lah. Denny Cagur. Ya misalnya. Nah, itu kan ironis. Iya. Bukannya aku menentang Wendy, aku idola sama Wendy. Cuman maksudnya kita harus punya 100 Wendy atau 1000 Wendy mungkin. Iya. Gitu. Itu loh yang aku maksud bahwa dalam jangka panjang itu justru merugikan bangsa Indonesia karena kita nggak punya alternatif lain. Artinya pilihan-pilihannya nggak semakin diperbanyak, tapi juga paling tidak pemirsa itu biar lebih nggak istilahnya fanatik ke satu subjek gitu maksudnya.
Kita bisa berkaca di media sosial. Sebentar, ini kan pekerjaan yang istilahnya semuanya itu adaptasi dari luar. Nah, apakah di TV-TV luar negeri sepengetahuan Ki Fajar itu juga menerapkan hal yang sama atau terjadi hal yang sama menurut pengamatanmu? Misalnya ambil contohlah program-program TV luar yang setipe lah, misalnya dari apalah, mulai dari yang talk show ataupun yang itu, apakah memang juga istilahnya kalau tadi mengangkat talent yang dipakai itu aja misalnya gitu. Apakah terjadi begitu juga atau enggak sih kalau di luar negeri itu bentuknya? Bagian terjadi ya. Tapi itu kan tergantung dari negaranya masing-masing. Bagaimana budaya mereka, seberapa jauh pragmatisnya mereka. Kalau di Amerika kayaknya ada deh yang bertahan puluhan tahun juga ada. Tapi yang baru juga banyak. Gitu. Apalagi kecepatan produksi mereka kan luar biasa. Jadi dan TV nasional mereka itu kan nggak 1, 2, sampai 10, ada banyak juga. Gitu. Iya, setiap negara bagiannya. Variasi konten tuh luar biasa banyak. Apalagi sekarang mulai terpecah dengan adanya media sosial. Bintang-bintang yang tadinya ke TV bikin sendiri, sama kayak di sini juga. Sama kan? Cuman lebih bervariasi di sana. Gitu. Aku pikir sih, ya pasti ada lah di sana orang juga yang pakai berkreasi dengan data dan yang berkreasi dengan kebebasan yang mandiri. Itu pasti ada lah. Di mana-mana pasti ada. Oke. Terakhir, harusnya seorang kreatornya kan banyak. Tadi kan bilang 200 juta lebih penduduk Indonesia ini yang punya kemampuan jadi kreator itu banyak. Banyak banget, aku yakin. Itu harusnya kayak gimana sih? Karena yang aku amati, semua kreator itu patokannya cuma satu. Kalau aku belum masuk TV nasional, nggak sah sebagai kreator. Betul. Harusnya kayak gimana? Harusnya begitu atau gimana nih? Enggak. Harusnya gimana nih? Sebentar Terakhir lagi akan berubah. Memang dulu begitu sih. Harus masuk TV nasional. Kalau bisa RCTI nomor 1. Nggak lama lagi akan berubah. Berubahnya gimana? Asal viral aja. Itu udah cukup. Oh, I see. Kayak yang terjadi kayak sekarang dong. Nah, yang di sosmed. Tapi yang aku amatin adalah kreator-kreator yang di sosial media ini rumusnya mirip. Jadi let's say ketika dia viral karena A gitu, dia akan stay di A terus. Dia akan ulangi itu. Akan ulangi berusaha untuk viral lagi. Tapi nggak bisa. Oke. Ketika dia viral gara-gara A, terus dia bikin yang similar dengan A, nggak viral juga. Mirip maksudnya ya? Mirip dengan dan ketika dia merubah bikin yang B atau D atau E, malah viral lagi. Itu aku lihat, oh gitu. Jadi memang harus berkembang sih kalau menurut aku sih. Dan natural gitu kan? Natural aja, ikutin. Nggak usah ngikut yang udah ada ya? Jangan. Jangan pernah jadi follower ya? Malah berat itu. Karena kalau semakin jelek, lebih jelek dari yang diikuti, fatal. Malunya double gitu ya? Iya. Udah nirunya nggak persis, jelek hasilnya. Hasilnya jelek pula. Oh ya. Siap lah, Ki Fajar. Teman-teman semua, itu tadi pembahasan tentang media dari seorang mantan pelaku media juga, mantan manajer produksi TV, Ki Fajar Nuswantoro. Betul. Teman-teman semua kalau ada pertanyaan bisa follow di semua sosmed kami. Sosmednya Ki Fajar adakah? Ya di search aja Fajar Nuswantoro. Fajar Nuswantoro. Belum pakai Ki ya? Belum. Besok tak tambahin. Iya. IG ada, IG, Facebook. Facebook. Jangan lupa juga follow sosmednya Jul Kriwil teman-teman. Kalau ada pertanyaan yang bisa disampaikan, rencananya di Ramadan ini akan beberapa kali ngobrol dengan Ki Fajar tentang berbagai macam kehidupan, terutama tentang kehidupan ya, karena beliau sekarang orangnya lebih ke spiritual, lebih kalem, nggak kayak dulu marah-marahin orang mulu aja kerjanya. Oh iya. Kamu jelek, gini, aduh. Menyesal. Aku sekarang darah masuk gini, kombrek apaan sih gini? Ini kuping rasanya ini mau pecah gitu. Aku sekarang darah tinggi mungkin gara-gara itu kan.
Ya it's okay lah, itu tuntutan tadi kan kamu cerita ya, karena memang harus masuk di area itu. Kalau enggak ya sakit semua kamu. Terima kasih semua yang udah menyaksikan video kali ini dan yang sudah ngeklik. Jangan lupa subscribe, like, dan share kalau video ini berkenan. Terima kasih. Saya Joel Kriwil dan Ki Fajar Nuswantoro. Kita ketemu kembali di obrolan berikutnya. Assalamualaikum.